Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Cynthia Clara Arini Putri dengan NIM 191134095. Saya Evani Galuh Putri Ayu dengan NIM 035. Perkenalkan, nama saya Feti Nur Hidayati, NIM 191134055. Terima kasih. Saya Galuh Sasi dengan NIM 191134106. Faktor yang pertama adalah status sosial ekonomi terhadap prestasi belajar anak. Menurut Gerungan, menjelaskan bahwa yang dimaksud status ekonomi merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diukur berdasarkan kemampuan seseorang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Status sosial dari keluarga memiliki pengaruh dalam proses belajar siswa. Keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang baik tentu akan memberi dampak yang baik pula dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memikirkan masa depan anak-anaknya. Menurut Sugihartono dan kawan-kawan menyatakan status sosial ekonomi orang tua meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Peranan ekonomi yang dimiliki oleh orang tua secara umum memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Hal ini disebabkan karena dalam proses belajar mengajar siswa membutuhkan alat-alat atau seperangkat pengajaran atau pembelajaran yang menunjang proses belajar siswa, di mana alat ini memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi, pengelolaan bahan pelajaran yang diperoleh dari sekolah. Selain itu, menurut Gerungan menyatakan juga bahwa keadaan sosioekonomi keluarga tentu berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarga itu lebih luas, ia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada prasarananya. Hal ini didukung oleh pendapat Jali menyatakan bahwa pendidikan orang tua, status ekonomi, tempat tinggal, presentase hubungan orang tua, perkataan dan bimbingan orang tua mempengaruhi pencapaian prestasi belajar anak. Pengadaan sarana dan prasarana belajar yang akan memudahkan dan membantu pihak sekolah untuk meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Keadaan tersebut akan terdukung apabila keluarga memiliki keadaan ekonomi yang baik. Ketika seorang anak yang lahir dari keluarga yang keadaan sosial ekonominya baik, maka ketika dia membutuhkan biaya atau keperluan dalam belajar, maka orang tua dapat memenuhinya. Membeli buku tentunya membutuhkan uang. Sekolah yang baik juga membutuhkan uang. Membeli seragam juga membutuhkan, dan segala sesuatu tentang pendidikan tentunya membutuhkan biaya. Oleh karena itu, kemampuan ekonomi yang baik dapat menunjang kebutuhan dalam belajar anak. Pola asuh terdiri dari dua kata pola dan asuh. Menurut KBBI, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, atau struktur yang tetap. Asuh adalah artinya menjaga anak kecil, membimbing dan memimpin satu badan atau lembaga. Secara umum, pola asuh adalah suatu cara yang dilakukan orang tua sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak dalam mendidik dan menjaga anak secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurut Hasnatul Jannah pada tahun 2012, pola asuh adalah interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan, yang berarti orang tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak sehingga memungkinkan anak untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Macam-macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter. Menurut Bamrin dalam Husnatul Jannah pada tahun 2012, pola asuh otoriter adalah suatu jenis bentuk pola yang menuntut agar anak patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya sendiri. Pola asuh ini lebih menekankan pada ketegasan pada anak dengan menerapkan aturan, dan apabila dilanggar, maka anak akan diberi hukuman. Contohnya ketika anak diharapkan untuk mendapat juara 1, namun dia gagal, dan anak itu akan dimarahi bahkan dihukum. Yang kedua, pola asuh permisif. Pada pola ini, orang tua memberikan kebebasan kepada anak dan tidak lagi mengawasi atau mengontrol. Pola ini juga dapat diartikan sebagai pola perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Contohnya seperti anak yang masuk kamar orang tua tanpa mengetuk pintu dibiarkan, telanjang dari kamar mandi dibiarkan begitu saja tanpa ditegur, membiarkan anak melihat gambar yang tidak layak untuk anak kecil dengan mempertimbangkan anak masih kecil. Sebenarnya, orang tua yang menerapkan pola asuh seperti ini hanya tidak ingin konflik dengan anaknya. Yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Menurut Singgih Gunarso, pola asuh ini memperhatikan dan menghargai kebebasan anak walaupun tidak mutlak. Menurut Utami Munandar, pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak di mana orang tua menentukan peraturan dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak. Di sini dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya, dan lain sebagainya. Contohnya, orang tua yang membebaskan anak dalam memilih jalannya dalam meraih masa depan tanpa adanya unsur paksaan. Yang keempat adalah pola asuh laissez faire. Kata laissez berasal dari Prancis yang berarti membiarkan. Di sini adanya sistem di mana pendidik menganut kebijaksanaan atau tidak turut campur. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak. Nah, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak. Contohnya, anak dibiarkan dalam hidupnya tanpa aturan, pengawasan, dan semua keputusan di tangan anak. Misalnya, orang tua tidak mempermasalahkan apakah anaknya belajar ataupun tidak. Selanjutnya, adanya pengaruh pola asuh terhadap prestasi belajar anak. Orang tua sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak, baik secara langsung maupun tidak. Pemberian motivasi bagi anak ini juga berdampak bagi prestasi belajar. Dengan memiliki kemampuan membimbing dan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan anak, maka akan memperoleh hasil belajar dengan prestasi yang tinggi.
Nah, jika orang tua membiasakan anak belajar tanpa dibimbing, hal ini juga akan berdampak buruk bagi anak dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Elizabeth Hurlock 2011, bahwa pola asuh orang tua ini memiliki hubungan dengan pola tingkah laku anak, khususnya lingkungan belajar. Penanganan belajar anak akan lebih baik didukung penuh oleh orang tua, karena orang tua sangat mengetahui tumbuh kembang anak dan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Status sosial ekonomi keluarga memiliki pengaruh dalam proses belajar siswa, di mana keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang baik tentu akan memberi dampak yang baik pula dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memikirkan masa depan anak termasuk dalam proses pembelajarannya. Selain itu, status lingkungan keluarga berdampak besar juga bagi kehidupan anak dalam proses belajar. Hal ini karena kehidupan anak dengan pola asuh yang baik maka menjadi anak yang baik pula ketika belajar. Keluarga merupakan pendidikan pertama dalam hidup anak sebelum dia keluar dan belajar di dunia luar. Akan tetapi, ketika status sosial orang tua kurang bagus namun memiliki pola asuh yang baik, maka akan ada kesempatan untuk terus membimbing dan memotivasi anak agar belajar memanfaatkan keadaan. Orang tua yang acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anaknya, tidak mengatur waktu, tidak menyediakan dan melengkapi belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak tahu bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan apa yang dialami anaknya, dan lain-lain, dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Mungkin anak sendiri sebetulnya pandai, tetapi karena cara belajarnya yang tidak teratur, akhirnya kesukaran-kesukaran menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam belajarnya, dan akhirnya anak menjadi malas dalam belajar. Hasil yang didapatkan, nilai atau hasil belajarnya tidak memuaskan, bahkan mungkin gagal dalam studinya. Hal ini dapat terjadi karena pada diri keluarga dan orang tuanya terlalu sibuk mengurusi pekerjaan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.